Semoga berhasil Allah Subhanahu wa taala ya. Mau kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah MI Riyadul Atfal yang sangat kami hormati dan sangat muliakan, kepada asal lidah yang sangat kami hormati dan muliakan, dan rekan-rekan sekalian yang sangat kami hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan syafaat inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala berjuang dalam rangka menjadikan lembaga kita menjadi lembaga yang terbaik untuk kita semua dan membentuk peserta didik ke depan lebih baik. Shalawat salam mari senantiasa kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi figur terbaik bagi kita semuanya. Mari kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para rekan-rekan sekalian yang sangat kami hormati dan sangat berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini sengaja kita adakan dalam rangka kita evaluasi kegiatan kita selama satu bulan ini, pembelajaran kita bulan ini, dalam rangka sharing, berbagi kepada teman dan cari solusi yang terbaik dalam rangka menghadapi permasalahan di tiap kelas kita. Dalam rangka itu, mari kita awali dengan bacaan surat Fatihah. Semoga yang pertama apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menimbulkan efek bagus untuk kita semuanya, sehingga kita dapat memberikan solusi kepada permasalahan yang ada pada kelas kita masing-masing. Al-Hadiyah wa bisyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati sayyidina Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu anhu bisiril Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Sekali lagi para dewan asatidzah yang kami hormati, kelas itu tidak luput dari permasalahan-permasalahan. Jadi pada pagi hari ini sengaja kita bersama-sama untuk mencari solusi, berbagi dengan teman-teman dalam rangka berbagi permasalahan, nanti juga berbagi solusi, gunanya biar nanti kita tahu bahwa lembaga besar kita itu tidak sendiri, antara jenengan semuanya ini saling bahu-bahu dalam rangka menjadikan lembaga yang besar. Monggo dari kelas bawah dulu, ketika ada permasalahan monggo disampaikan. Monggo dari perwakilan kelas bawah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelas 1 ya. Bagaimana cara memahamkan materi kepada siswa yang masih kurang dalam membaca? Memahamkan materi kepada peserta didik yang masih membaca ini. Ya. Oke. Ini langsung kita respon saja karena saya khawatir nanti ada banyak jadi langsung kita respon saja nih. Dari peserta didik menyampaikan permasalahan di kelas 1 itu adalah permasalahan ketidaklancaran membaca. Ini bagaimana cara menanamkannya? Monggo dari kelas yang lain memberikan bantuan solusi biar di kelas 1 itu ada apa namanya, ada inovasi yang terbaru sehingga masalah ini terpecahkan. Monggo dari teman-teman yang lain, silakan. Ada bantuan menjawab, silakan. Ya, silakan dari Ustazah di kelas 4 ini ya. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 akan mencoba memberi solusi atau langkah-langkah dari permasalahan kelas 1 tadi ya, yaitu bagaimana cara mengatasi anak yang kurang bisa memahami materi karena dia belum bisa membaca dan menulis. Menurut kami, cara mengatasi anak tersebut yaitu dengan cara memahamkan materi terlebih dahulu. Cara memahamkan anak yang tidak bisa membaca tadi yaitu 1. Mengajak anak membaca bersama. Yang kedua yaitu dengan menggunakan metode yang tepat, yang sesuai, di mana anak itu tadi rasa ingin membacanya itu ada atau keinginannya itu muncul. Berarti membangkitkan rasa ingin tahu sebenarnya belajar gitu. Yang ketiga yaitu diberikan pelajaran tambahan khusus untuk anak yang kurang bisa membaca dan menulis tadi. Demikian solusi atau bantuan mungkin bisa berjalan itu ya. Iya. Itu tadi dari kelas 1 ya Ustazah, sudah dibantu. Semoga nanti juga ada teman-teman yang lain juga bisa membantu yang membantu kelas 1. Karena apa? Karena kelas 1 ini adalah dasar daripada lembaga kita, sehingga nanti kelas 2, 3, 4 kalau fondasinya kelas 1 sudah bagus, insya Allah berjalan dengan baik. Terima kasih kelas 4 sudah bantu. Tadi Ustazah ya, kelas 1 tadi sudah, kelas 4 tadi sudah memberikan bantuan. 1 terkait memahamkan dengan cara mengajak anak membaca bersama, kemudian menumbuhkan rasa ingin tahu anak, kemudian selanjutnya diberikan tambahan pelajaran khusus bagi anak yang saya percaya dan yakin. Karena apa? Karena sebenarnya teman-teman sekalian, yang saya tahu itu kelas 1 itu masih prosesnya pada calistung sebenarnya, tapi itu kan sudah kenapa kita lompati di kelas 1? Karena di RA itu sebagai standar tulisannya itu adalah sudah bisa baca hitung. Tapi tetap kita upayakan lembaga kita ini kelas 1 sudah bisa mahir membaca dan sangat aktif di literasi sehingga mampu memberikan yang terbaik untuk anak kita. Allahumma amin. Selanjutnya untuk permasalahan selanjutnya dari kelas bawah lagi, silakan. Tadi dari kelas 1, mungkin kelas 2, silakan dari kelas 2. Dari kelas 2, oh ya silakan, saudara. Terima kasih. Ya, silakan dari kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Rombel Guru kelas 2. Di sini saya meminta solusi dari teman-teman bagaimana cara mengatasi atau memfasilitasi media pembelajaran mengenai materi perkalian supaya anak-anak ini lebih mudah memahaminya. Saya minta solusinya dari teman-teman sekalian ya. Media. Bagaimana cara mengatasi dan memfasilitasi media pembelajaran mengenai materi perkalian supaya anak-anak lebih mudah memahaminya. Materi perkalian. Ya. Media materi perkalian berarti pada matematika ini. Monggo, ini ada masalah di kelas 2 terkait permasalahan belajar matematika yang perlu inovasi media biar lebih gampang memahaminya. Silakan.
dijawab sama rekan yang lain. Monggo. Ada kelas yang lain silakan. Oke, pertanyaan sangat bagus sekali. Karena apa? Karena pelajaran kelas dasar itu hubungannya dengan, kalau matematika ya, sama saya ini saya bantu jawab teman-teman, mohon maaf ya, itu penjumlahan sama pengurangan. Kelas 2 sudah ada perkalian. Kalau saya boleh menjawab, ini ada metode baru terkait metode media yang kita gunakan untuk perkalian. Itu kita buat, kalau dulu kita buat lidi perkalian itu perkalian kita sederhanakan dengan proses penjumlahan. Maksudnya kita hubungkan antara perkalian dan penjumlahan itu ketemu. Kalau memang nanti sampean masih kesulitan, insya Allah nanti tak kasih rajisnya. Ya, nanti saya kirim ke sampean, nanti saya pelajari. Insya Allah nanti itu ada model-model belajar matematika yang saya anggap itu bagus. Karena apa? Karena matematika teman-teman, karena apa ya, penanaman logika kita di matematika nanti jadi ya saya kirim ke sana ya, tenang aja. Oke, baik, terima kasih. Oh ya, silakan. Mungkin ada lagi tambah. Apa namanya? Nicknya mana? Ya, silakan. Lebih gampangnya lagi, misal kita buat kotak ya, terus dari kotak itu kita kasih sekat. Jadi kita tulis 1, 2, 3 sampai 10, terus kita sediakan kelereng. Jadi misalnya kayak 2 kali 4. Jadi 2 kotak itu kita isi masing-masing 4 kelereng. Jadi kayak gitu. Terus nanti kita jumlah, oh berapa itu kelerengnya, jumlah kelerengnya. Kayak gitu mungkin. Itu lebih mudah. Tabel perkalian. Iya. Ya oke ya. Saudara, ini sudah diwakili ya. Kalau sama kelamaan nunggu saya transfer. Oke, alhamdulillah tadi sudah dibantu jawab dari teman kita kelas 1. Kalau usah kemudian saya sudah dibantu, alhamdulillah. Kalau usah kelamaan langsung aja. Selanjutnya untuk permasalahan di kelas 3, silakan. Dan kelas 3 di Ustaz selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permasalahan di kelas 3, mohon untuk dibantu untuk memberikan langkah-langkah yang harus kita ambil. Bagaimana mengatasi anak yang pendiam dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatasi yang pesan yang pendiam, profetik atau istilahnya itu atau apa ini? Itu apa pendiam? Itu apa? Kalau saya pendiam, ya prof gitu. Saya juga lupa begini. Mengatasi pesan yang pendiam. Silakan dijawab sama siapa ini? Oh, Ustaz Iqmah, monggo, Ustaz Iqmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mencoba menjawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas 3 tadi. Untuk mengatasi anak yang pendiam dan kurang aktif. Untuk mengatasi anak yang pendiam dan kurang aktif, yang pertama kita harus identifikasi dulu. Kenapa anak itu kok pendiam dan tidak aktif? Pertama, mungkin anak itu nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, makanya dia nggak bisa aktif, soalnya nggak paham. Iya, ketiga. Yang kedua, kalau anak itu sudah bisa membaca dan bisa menulis kok kurang aktif, itu biasanya untuk meningkatkan anak itu bisa aktif, itu kita panggil anak itu sebelum pembelajaran atau kita di luar, kita ketemu anak itu kita panggil. Ya kita panggil, nanti kita Ustaz, kalau nanti di kelas itu mau ngasih pertanyaan ke anak seperti ini, kamu tak kasih jawaban ini ya, nanti kalau Ustaz tanya seperti ini kamu jawab ini ya. Jadi sekira-kira teman nanti kan sudah ada yang tahu jawaban itu, hanya anak itu sudah kita kasih bocoran jawaban. Jadi pada waktu kita bertanya, nanti anak akan menjawab. Karena dia akan menjawab, insya Allah nanti akan tumbuh semangat dari anak itu untuk menjawab dari pertanyaan itu. Dalam rangka menumbuhkan
ya, anak itu semangat juga bisa aktif dengan seperti teman-teman yang lain, atau juga memberi kesempatan anak itu untuk maju di kelas. Nah, kita dorong biar anak itu bisa aktif. Ya, sementara itu dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Itu ya untuk kelas 3 bagaimana kita menghadapi anak yang introvert, masalah pendidikan itu. Saya lupa itu. Itu satu, kita beri kesempatan untuk apa namanya, untuk maju, dan kita kasih identifikasi dan mungkin apa namanya, mungkin dia pendidikan itu karena ada masalah. Terima kasih atas masukan dari kelas 5 buat kelas 3. Semoga ini bisa berikan solusi ya Ustazah Sambil. Selanjutnya kita lanjut dari kelas permasalahan kelas 4. Monggo dari permasalahan kelas 4 memberikan monggo Ustazah ini. Matur suwun Ustazah Sambil. Ya, monggo Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan masalah yang ada di kegiatan literasi. Nah, di kegiatan literasi itu ada sebagian anak yang kurang, minat bacanya itu kurang. Kalau saya lihat itu bukunya dibolak-balik, dilihat gambarnya lalu ditutup gitu. Itu ada sebagian orang yang seperti itu. Nah, bagaimana solusinya untuk membangkitkan semangat bacanya itu? Mohon masukan dari teman-teman yang lain. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 4 masalahnya ini adalah bagaimana menumbuhkan minat baca literasinya. Kenapa? Gimana paham kalau nggak mau baca, gitu ya Dani. Monggo dari monggo dari rekan yang lain silakan. Fatimah lagi monggo pas 5 silakan Fatimah. Ya, terima kasih. Kami mencoba menjawab dari pertanyaan kelas 4 tentang anak yang kurang minat membaca. Nah, anak kurang minat membaca ini perlu seorang sosok, ya perlu di sekolah, di rumah. Kalau di rumah jarang kita lihat orang tuanya membaca, maka anak itu juga untuk membaca juga malas. Perlu sosok. Nah, yang di sekolah kita harus kasih contoh. Jadi kita sebagai gurunya harus kita banyak membaca buku biar anak itu tahu. Kita kasih semangat. Yang kedua adalah fasilitas, termasuk seperti perpustakaan. Nah, itu harus dikasih yang lebih menarik lagi sehingga anak itu tergerak untuk ke perpustakaan. Ya seperti dikasih AC. Untuk perpustakaan ini untuk sudah baca atau perpustakaan sekolah atau sudah baca di kelas itu? Ya bisa, terutamanya yang di perpustakaan sekolahnya. Nah ini kan tempat kumpulnya anak-anak senang biasanya, ya sehingga kalau ke situ banyak temannya membaca, dia akan tergerak untuk membaca. Soalnya kalau di kelas kan sudah biasa sering ketemu, soalnya di dalam kelas sendiri. Berarti ini menjadikan perpustakaan yang nyaman. Nah, yang nyaman yang disukai anak. Nanti akan kita masukkan ke RKS nanti. Iya. Yang kedua kita ajak kerjasama dengan orang tua. Jadi orang tua kalau pergi ke mall harus wajib masuk ke toko buku. Nah, itu biarkan anak memilih buku yang dia sukai, jangan dipilihkan. Biarkan anak itu memilih buku yang dia sukai. Jadi di situ dia akan tergerak untuk minat membacanya. Ya, sementara itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iwan. Dalam rangka memberikan kesempatan anak untuk pertama itu tidak kita paksa baca, tapi mereka memilih apa yang dia suka baca, membaca sendiri itu. Dan tadi masukan bagus untuk kita, nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan pada kepala madrasah bahwasanya alhamdulillah tadi sudah dijawab untuk pertanyaan atau masalah di kelas 4. Sekarang kita menuju ke permasalahan di kelas 5. Monggo dari perwakilan kelas 5 untuk mengutarakan permasalahan di kelasnya. Monggo silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari rombel kelas 5 mau menyampaikan sedikit masalah yang ada di kelas 5. Masalahnya yaitu bagaimana menjadi uswah yang baik bagi peserta didik ketika di rumah. Ya, bagaimana menjadi uswah, tauladan atau figur terbaik di rumah. Berarti ini untuk orang tua berarti. Ya. Oke, baik. Ini permasalahan dari kelas 5 ini berarti ada masalah kurangnya tauladan dari orang tua atau dari orang tua. Oh, ada pekerjaan dari Ustazah Iqomah di Jalan Islamnya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantu menemukan solusinya ya. Yang pertama mungkin sewaktu di sekolah itu kan kita memberikan contoh yang baik kayak merapikan suatu barang-barang. Nah, itu kan bisa diterapkan di rumah. Terus lagi sebelum istirahat kita bisa berdoa bersama sebelum makan, sebelum keluar. Jadi kan dia lama-lama terbiasa, nanti bisa diterapkan di rumah. Yang kedua, tidak hanya kita, karena itu kan di rumah. Jadi ranahnya itu bukan kita aja. Orang tua itu juga harus ikut serta kan didikannya supaya dia itu menjadi pribadi yang baik. Jadi salah satu caranya itu dengan parenting kayak tadi. Jadi kan dengan parenting itu guru sama orang tua itu bisa peran serta memberikan contoh yang baik. Karena kalau anak itu kan nggak bisa dikasih cuma kamu harus ini, dia itu nggak akan apa melakukannya. Dia itu hanya bisa melakukannya tanpa sadar kalau dia itu melihat. Jadi menurut saya yaitu tadi yang pertama kita harus mencontohkan di sekolah, dan yang kedua dengan cara parenting. Jadi yang tadi Ustadz dan Ustadzah bersama wali murid itu peran serta membangun karakteristik anak supaya menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Ya, berarti dari ini Ustazah Istiqomah tadi tawaran solusi dari kelas 1 dari Islamnya tadi bagaimana membangun karakter tadi ya. Ini ada sinkronisasi antara orang tua dan guru di sekolah. Satu, kita tanamkan karakter baik di sekolah, dan nanti kita sambungkan kepada orang tua di rumah dengan cara mengadakan pertemuan atau parenting. Begitu lagi? Ya, itu. Ada lagi sudah Istiqomah Islamnya? Ya, terima kasih. Itu tadinya sudah Istiqomah ya. Semoga jadi solusi yang terbaik. Selanjutnya untuk kelas puncak di kelas kita di himpunan kita ini, monggo dari kelas 6 ada permasalahan sampaikan G. Monggo Ustazah Jamiah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya mewakili dari rombel kelas atas, kelas 6, kelas yang paling mungkin anak itu muncul permasalahan di kelas 6. Di kelas bawah kadang anak itu tidak ada apa-apa, tapi kalau sudah di kelas 6 itu banyak sekali permasalahan. Mungkin dari tingkah laku pertama, dan ini yang saya tanyakan tidak tingkah laku, mungkin sudah dibahas yang lainnya. Sekarang hanya materi saja. Materi pembelajaran untuk kelas 6 ini sebenarnya kan harus tuntas. Sedangkan kita untuk semester 2 waktu yang diberikan itu cuma sedikit, mungkin hanya 2 bulanan. Sedangkan materi itu hampir sama dengan semester 1, mungkin hanya dikurangi 1 bab saja. Terus kendala kita sudah bertahun-tahun yang lalu, itu kendalanya materi itu jarang tuntas. Mohon maaf untuk guru yang lain yang bidang studi, mungkin karena kan kurang adanya tatap muka, sedangkan wali kelasnya mungkin tahu dengan hal itu. Mungkin saya ingin
meminta solusi kepada kurikulum bagaimana caranya agar materi di kelas 6 itu bisa tuntas, dan di semester 2 itu hanya banyak latihan-latihan untuk menghadapi ujian. Terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas penyampaiannya Ustazah Jaria. Monggo langsung yang dituju kurikulum ya. Monggo Ustazah, kayak silakan dibantu. Nanti teman yang lain boleh juga bantu kalau ada masukan. Monggo. Terima kasih guys semuanya. Monggo Ustazah Jaria bantu jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membantu memberi solusi tentang mengatasi materi anak kelas 6 agar tuntas dengan tepat waktu, karena semester 2 ini kan waktunya singkat ya, dan mungkin bisa minta siasati dengan yang pertama, memberi bimbel secara khusus di luar jam pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bisa mencari materi yang lebih esensial dari materi yang ada di buku. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, berarti memberikan tambahan jam bimbel ini, tapi bimbel ini untuk, karena saya tadi serap dari pertanyaannya itu kan hampir bukan satu pelajaran, banyak pelajaran gitu. Tetap dikasih tambahan ya, kemudian dicari materi yang esensial. Oke, terima kasih, semoga bantu. Dan dengan pertanyaan dari kelas 6 tadi, saya harapkan tadi dan solusinya sudah disampaikan. Saya harapkan tadi memberikan solusi kepada suatu permasalahan sehingga lembaga kita semakin hari semakin maju, dan untuk yang hubungannya dengan sarana prasarana dan kemajuan lembaga nanti tetap hasil pada hari ini akan kita sampaikan kepada pimpinan, yang semoga nanti dilanjuti, dan semoga apa yang dikeluhkan dari rekan-rekan sekalian tadi itu menjadi dasar untuk penentuan rencana kerja daripada madrasah. Terima kasih Ustazah. Mungkin sudah Umi sebagai notulen ada tambahan? Gitu. Terima kasih kami sampaikan di sini sebagai notulen akan kami bacakan hasil dari kegiatan kita, evaluasi dan refleksi kita pada hari ini. Tadi sudah disampaikan permasalahan dari rombel kelas 1 sampai kelas 6. Dari kelas 1 tadi masalahnya banyak siswa yang kurang memahami karena mungkin masalahnya pada saat membaca, dan sudah ditanggapi oleh Ustazah Atik dengan cara menumbuhkan rasa ingin tahu anak dan diberikan tambahan pelajaran khusus pada anak yang belum belajar membaca. Dari kelas 2, bagaimana cara memfasilitasi media pembelajaran mengenai materi perkalian agar anak lebih mudah memahami. Ini tadi double jawabnya, sampai ada 2 yang membantu dengan cara menggunakan media LIDI seperti yang disampaikan oleh Ustadz Zen, mungkin berbagi pengalaman pada waktu kecil dulu dan juga menggunakan media kotak perkalian. Dari kelas 3, bagaimana cara mengatasi anak yang pendiam dan kurang aktif. Tadi disampaikan dengan cara dipanggil dan diberikan bocoran pertanyaan dan nanti dijawab, biar anaknya tumbuh percaya diri. Oh, dari anak tadi yang bisa jawab ternyata anak yang pendiam, diberikan kesempatan juga untuk maju ke depan. Dari kelas 4, masalah kegiatan literasi ditanggapi dengan cara memberikan contoh atau teladan baik di rumah dan di sekolah, dan juga memberikan fasilitas yang memadai agar anak nyaman untuk membaca. Yang dari kelas 5, bagaimana cara memberi uswah bagi peserta didik di rumah. Tadi diberikan contoh yang baik dari ustadz dan ustadzanya di sekolah agar bisa diterapkan di rumah, dan di rumah orang tua juga harus menjadi teladan.
Nah, karena orang tua itu latar pendidikannya mungkin banyak yang tidak dari pendidikan, maka sekolah memfasilitasi dengan mengadakan kegiatan parenting untuk membangun karakteristik anak yang baik. Dari kelas 6 tadi banyak materi di kelas 6 yang tidak bisa dituntaskan dalam waktu yang relatif singkat karena mungkin banyak waktu yang terpotong. Diberikan solusi, memberikan bimbel secara khusus di luar jam pelajaran, dan diberikan materi yang esensial dari setiap mata pelajaran. Mungkin itu kesimpulan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Kasih Ustazah. Terima kasih pada Ustazah Umi selaku Madulen atas rangkumannya pada pagi hari ini. Dengan dibacanya rangkuman tersebut, nanti kegiatan evaluasi kita pada hari ini telah usai. Semoga bermanfaat, dan mari kita tutup dengan Ummul Quran. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini mendapat solusi yang terbaik dan nanti dapat kita jadikan acuan sebagai dasar bahwasannya berbenah terus lembaga kita dan menjadi lembaga yang terbaik di lingkungan kita. Amin. Wa bi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.